Lagi-lagi, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat kembali menerima penghargaan bergengsi yang bertaraf internasional, di mana Kang Deddy Mulyadi menerima penghargaan pada Royal Summit dengan penghargaan WCH atau singkatan dari We Care for Humanity. Mari kita saksikan berikut ini. Saya mengucapkan terima kasih hari ini bisa bertemu di sini untuk saling mengingatkan. Dapat penghargaan untuk emas yang Mulyadi. Baik Mas Kura. Make a space for His Excellency. Once again, we will go back to our WCH Humanitarian Summit and invest in action. How we care for humanity and our partners forge a greater impact. Welcome. Unity in action isn't just a theme for us, it is our core strategy. We Care for Humanity knows that to solve the world's biggest problems, we must move as one. WC Conference. Today, I'm honored to be a grand announcement at the We Care for Humanity Royal. Penghargaan ini merupakan ajang bergengsi, karena tidak semua orang bisa terpilih dalam hal ini, begitupun sebagai kepala daerah. Tak semua kepala daerah di Indonesia ini yang diundang untuk menerima penghargaan ini. Kita telah saksikan bersama bahwa KDM telah dikalungi gold atau penghargaan dalam bentuk emas. Lalu apa tujuan dan makna daripada penghargaan ini? Penghargaan ini tentunya dipersembahkan oleh orang yang dianggap oleh tim daripada Royal Summit bahwa orang itu telah meningkatkan dan memajukan budaya yang ada di daerahnya, serta kepedulian kepada kemanusiaan. Salah satu gubernur di Indonesia ini yang paling memperhatikan alam sekitar adalah Gubernur Jawa Barat, tak lain dan tak bukan adalah Kang Deddy Mulyadi. Yang pun kemudian sangat menjaga suku dan budaya yang ada di Jawa Barat. Yang mungkin salah satunya adalah suku Sunda dan suku Baduy. Suku yang terbesar yang ada di sana adalah suku Sunda. Maka Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang inovator, bagaimana membentuk daerahnya menjadi salah satu suku yang terbesar di Indonesia ini. Dan itu potensinya sangat besar, karena Jawa Barat sendiri merupakan penduduk terbanyak di Indonesia ini. Yang tentunya tanah Pasundan bisa sangat berpengaruh. Dari situlah kita bisa melihat kepemimpinan dan leadership daripada Kang Deddy Mulyadi. Maka di beberapa pidatonya, kita jarang dan bahkan tidak pernah melihat Kang Deddy Mulyadi berpidato menggunakan teks. Mengapa? Karena beliau selalu berpidato dan mengucapkan kata apa yang ada dalam hati dan pikirannya, dan itu bersumber dari pengalaman kerjanya sebagai seorang pejabat negara yang Kang Deddy Mulyadi mulai saat beliau berusia 27 tahun. Itulah Kang Deddy Mulyadi dengan gaya kepemimpinannya serta visi misinya dalam membangun Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa. Maka ada pidato Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian menjadi seorang pemimpin yang sejati. Maka Kang Deddy Mulyadi menyebutkannya sebagai the best governor in Indonesia, yang selalu menunjukkan terobosan-terobosan daunnya dan kerja nyatanya di lapangan. Yang tentu Kang Deddy Mulyadi hampir 24 jam bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Yang tidak hanya kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang turun ke lapangan, bahkan pikiran dan fisiknya juga langsung bersentuhan di lapangan dengan masyarakat luas yang ada di Jawa Barat. Itulah sistem governance Kang Deddy Mulyadi sebagai good government in West Java. Thanks for watching this video. Success for you all and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori pemerintah daerah dengan program grafik keuangan terbaik. Selamat kepada hadirin sekalian, inilah dia para pemenang Financial Literasi Award 2025. Ternyata sudah ada Kang Deddy juga di sana. Mana tepuk tangannya buat Kang Deddy? Luar biasa. Wow. Sahabat YNN Indonesia, Kang Deddy Mulyadi semakin dihujat semakin melejit. Terbukti beberapa prestasi selama 9 bulan memimpin Jawa Barat telah diraihnya. Tak tanggung-tanggung, para menteri pun memuji Kang Deddy Mulyadi atas prestasi kerjanya. Jadi, yang bilang Kang Deddy Mulyadi tidak bekerja dan hanya pencitraan semata, mari kita lihat bersama bukti kinerja daripada Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Untuk itu, kita dengarkan dulu yang pertama dari Menteri PMK Republik Indonesia, dari Bapak Pratikno. Bagaimana pendapat beliau soal kinerja nyata KDM di Jawa Barat? Ini
Pemprov Jawa Barat adalah provinsi pertama yang mengalokasikan APBD untuk APBD cukup besar ya, untuk ini lewat BPJS Kesehatan, lewat BPJS Ketenagakerjaan, ada bantuan alat, pertunjukan seni dan lain-lain. Jadi kepedulian Pemprov Jawa Barat ini menginspirasi. Kalau Pak Gub itu dari dulu saya selalu tertegun. Saya tahun 2015 berkunjung ke Purwakarta Pak Gub ya. Saya bilang sama Pak Presiden waktu itu, Pak Jokowi, Pak itu bupati kok pinter banget ya, sekolahnya di mana ya? 2015 itu Pak, 2015 kita makan di apa itu ya, sate Marang di situ. Jadi kami sangat berharap apa yang dilakukan Jawa Barat ini terus meningkat dan terus diikuti oleh Pemprov dan Pemkab yang lain, bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Itulah komentar dari salah satu menteri daerah ini, yang dimana Pak Pratikno ini jauh-jauh sebelumnya telah memperhatikan KDM dan telah menandai beliau bahwa beliau adalah salah satu pemimpin yang cerdas di Indonesia ini, mulai dari saat beliau menjadi bupati. Dan jika para penyinyir KDM masih kurang bukti, mari kita lanjutkan dari komentar selanjutnya dari KSP Istana, yaitu Bapak Padari. Silakan Pak. Pertumbuhan ekonomi kita boleh jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. 512 ya Bu ya. Ya. Tetapi Jawa Barat di atas itu. Tepuk tangan buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, hebat. Jadi penduduknya besar, ya, wilayahnya luas, tapi ternyata Pak Deddy mampu membawa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi daripada tingkat nasional. Jadi, dari berbagai sudut pandang kedua menteri ini, terlihat memang Kang Deddy Mulyadi patut dinobatkan sebagai bapak pembangunan di Jawa Barat. Kalaupun jabatannya masih dalam jangka waktu 9 bulan, tetapi beliau telah memberikan bukti nyata kepada Jawa Barat. Nah, untuk melengkapi, kita tampilkan satu menteri lagi, bagaimana komentar beliau terhadap KDM, yaitu Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi di tingkat provinsi yang tertinggi itulah Jawa Barat tertinggi, dan ya saya apresiasi juga. Saya sudah telepon langsung Pak Deddy, saya bilang Kang Deddy terima kasih. Lagi-lagi Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri telah mengakui bahwa Jawa Barat telah bertumbuh dan berkembang pesat di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi dengan realisasi APBD terbaik bahkan sejagat Indonesia ini, di mana saat dipimpin Kang Deddy Mulyadi pendapatan daerah meningkat dan pembelanjaan juga meningkat. Yang artinya anggaran di Jawa Barat itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Lalu selanjutnya untuk membuat testimoni ini komplit sebagai kerja nyata daripada Bapak KDM di Jawa Barat, kita tampilkan satu lagi dari Bapak Menteri Marwar Sirait. Saya salut sama Pak Gubernur bisa mengkonsolidasi dengan humble, hangat, ya guyon-guyon, herei kalau di Sunda ya, tapi efektif. Herei, ya, tapi efektif ya. Nah itu China heran loh benar-benar. Ya. Jadi bisa eksekusinya bisa lancar. Jadi nggak ngomong-ngomong aja. Jawa Barat dari 350.000 rumah subsidi rata-rata 30%, artinya sekitar 100.000 sampai 105.000. Kita dorong Pak Jabar kalau bisa jangan cuma 10.000, lebih lagi. Ya begitu. Supaya Pak Jabar juga maju. Saya yakin Pak Yusuf orang yang bersih, profesional, kerja keras. Jadi kurang lengkap apa lagi? Di lapangan sudah terbukti KDM turun dan terciptalah di lapangan beberapa pembangunan, baik itu sekolah maupun infrastruktur jalan. Lalu kemudian secara data juga sudah komplit dan diakui oleh pemerintah pusat. Bahkan endingnya beliau telah menerima piala penghargaan. Dan piala yang ditujukan tadi itu tidak terspesial dari segi pembangunan infrastruktur dan lain-lain saja. Di bawah naungan KDM, Jawa Barat masuk dalam pemerintahan tataran bersih atau jauh dari korupsi. Tunjukkan, adakah gubernur di saat ini, di tahun 2025 ini, yang lebih baik kinerjanya daripada KDM dan dia tidak bikin konten? Atau dia tidak ada media sosial sama sekali? Tunjukkan kepada saya. Karena KDM sering dicap sebagai gubernur konten, tetapi di balik kontennya itu ternyata beliau bertabur prestasi. Jadi pada intinya, media daripada Kang Deddy Mulyadi itu adalah transparansi kinerja. Thanks for watching this video. Success for you all and see you top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.